Kita sudah kedatangan bintang. Belum anjir. Selamat datang di Pemikul Podcast seperti biasa. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang mana kita boleh perkenalkan dulu dirinya. Oh, nama gua Reski, biasa dipanggil Eki. Reski Febian. Wah. Reski Febian. Bapak gua tidak gondrong. Dan Pirang. Pirang. Sekarang tapi udah nggak pirang kan? Masih pirang sebenarnya. Cuman sebenarnya kalau misalkan kita lihat yang di ini talk show pun dia tuh pakai wig. Oh, nggak. Ini tuh baru perkenalannya udah dipotong. Iya benar. Sorry Ki. Iya kan udah emang ya. Udah ya, udah gitu. Emang udah Sibukan gitu. apa Ki emang sekarang? Saya bekerja sebagai Incaran BNN. Waduh. wow. Saya nyempuin biasanya. Enggak dong. Saya biasa kerja di QC salah satu konveksi di Kota Bandung. Enggak. Terus kadang ngisi-ngisi apa? Ben. Ya, main bass. Sama paling nyetor skrip ke si Ivan biasanya. Jadi Oke. scriptwriter di Pemikul juga, guys. Tapi karena tadi dia sempat mention apa main musik gitu. Gue tuh pengen bahas ini sebenarnya, pengen bahas Transgender. transgender bener. Oke. Enggak, gue pengen bahas ini musik yang nemenin masa kecil kita gitu. Karena kayaknya kita kan beda generasi kan, kalau ini 1970, 1980, 1990. Oke. Emang kelihatan sih ya. Iya. Nggak, masa kecil yang lu maksud tuh umur berapa? Jadi gini, ada apa ya? Ada penelitian Wah. yang kurang. Lanjut. Masih Gua Bisma, ngomong gua sih Bisma. sebenarnya. Iya. Hah? Gua Bisma ya. Kenapa Bisma? Itu tadi lagu itu. Itu kan Bisma, Bisma ya? nggak, dia tuh awalnya lagu siapa terus di remake Di sama remake Smash. sama si Itu dia nanti ditagih royalti nggak tuh? Nah, Wow. Jadi ada penelitian kalau misalkan kita waktu kecil, misal kayak umuran SD kecil, SD awal, kita dengerin lagu apa misalnya, itu tuh yang bakal kita ingat sampai sekarang. Ya. Biasanya kita bakal suka tuh sama lagu itu. Entah itu dibawain sama bapak kita atau kita dengerin dari siapa, saudara gitu misalkan. Itu tuh bakal terngiang-ngiang sama kita karena mungkin si memori pada zaman itu, Pada umuran segitu kali ya. pada umur bukan zaman segitu. Pada zaman segitu. Pada umuran segitu tuh masih kuat-kuatnya. Ah. Kalau sekarang kan udah kebanyakan coli, jadi cepat lupa gitu. Kalau di lu umuran SD tuh dengerin apa Ki? Mungkin SD tuh mungkin TK ya, gue dicekokin musik soalnya dari TK kan. Iya. ini ya kalau nggak salah suara lemparan granat Belanda ya. Waduh. Genjer. Genjer gue denger tapi bagus. Apa? Ngaku-ngaku. TK tuh gue dengerin Westlife dari emak gue. Nggak. Oh Westlife. Orang Sunda kan Westlife? Hah? Soledad. Anjir, Sule lagi. Jatuh tuh Soledad. Di Soledad. Oh iya itu maksudnya? Iya sih. Oh sorry. Westlife terus Westlife. Terus Westlife apa? Soledad. kehidupan barat. Soledad aja. Nggak banyak. Banyak, kan? Si Uptown Girl kan yang nyanyi Billy Joel asalnya kan. Terus gua tahu pertamanya dari Westlife. Gue pikir Terus Westlife tuh Jawa. Kenapa? West. Westlife. Soledad Enggak, sebenarnya Westlife itu orang Melayu. Apa tuh? Soledad mentari Oh. Anjir ke sana. Sela Majid. Ya. Nggak dapet. Enggak beres-beres. Ini Westlife sama gua. Terus Oh, malu Westlife. Westlife sama gua. Produser atau? dikasih tahu dari emak gua. Terus bokap gua karena melihat anaknya mendengarkan Westlife marah-marah tuh. Tuh nggak suka. Dia itu. Musik jangan begini cengeng Asik. kata bokap gua. Didengerin lah. Is life. Wah beda dong coba gitu Is doang. my life. Belum sampai itu. Itu nanti SD kalau nggak salah. Pokoknya dikasih antara dua pilihan, kamu mau Rolling Stone atau Beatles, kata bapak gua. Anjay, keren banget. Karena gua dulu suka
Pony. Oh, Kayaknya Pony lucu nih. Gue pilih Beatles kan. Dengerin enak, terus Rolling Stone cobain. Enak juga jadi akhirnya gue dua-duanya dengerin. SD mulailah 90-an. Gua kan SD 2000, anjing ketahuan ya bodoh ah. 2006. Ya segituan lah, lulus 2010 aja SD. Zaman itu tuh temen gua pada punya kakak kan, dia anak kedua semuanya. Kakaknya tuh denger emo gitu kan. Green Day, My Chemical Romance, Blink-182 itu MCR, Blink-182 itu ya kayak gitu-gitulah, lagu-lagu skate. Gue terpengaruh lah, tapi dari om gue juga ngedengerin musik-musik 90, 80, jadi ya tadi si John Bovi gue dengerin, si Metallica gue dengerin, Megadeth gue dengerin, System of a Down gue dengerin. Metallica dan Sepultura tuh fun fact-nya, gue kan di rumah ada musola ya, buat sholat. Musola buat sholat. Iya, oke. Ya. Kalau yang tempat wudhu apa namanya? Tempat wudhu. Nggak ada namanya? Nggak ada. Keran. Keran. Nah, om gua tuh karena saking sukanya sama Metallica dan Sepultura, wudhu lah dia. Enggak. Pintu musolanya dia pilok Metallica dan Sepultura. Waduh. Tidak untuk dicontoh ya. Sampai sekarang masih ada, nggak bisa hilang. Kalau tempat nanti fotoinnya. Iya nanti. Tempat wudhunya ini pilok Liodra. Wah. Ada Liodra. Gitu SD. Kalian? Gue sih kalau awal-awal denger lagu ya, bokap gue tuh suka dengerin, tahu lagu ini nggak? Oh Carol. Carol. Ayam bedegu. Nah gitu-gitu tuh. Jadi ada satu kaset, bukan kaset. Ya kaset buat kaset kan yang buat di radio. Dia tuh cuma punya satu itu dan yang diulang-ulang kan, gitu, yang kaset kotak itu. Dan diulang-ulang. Jadi gue dengernya lagu itu dong. Tapi banyak, cuman gue yang paling gue suka waktu itu mah Oh Carol. Sisanya gue nggak terlalu suka. Yang ini kan band Jepang kan, One Ok Roll. Gitu mah. Masuk lagi satu. Gue nggak dapet dari tadi. Dapat lagi. Sulit mengejar jokes ini. SD gue baru Jepangan. Jepang kayak si Fems apa? Fems tuh kalau lu tahu Hide vokalisnya Lark and Seal, ada band lagi satu Fems. Judulnya tuh Sweet Dreams. Oh jadi itu vokalis yang banyak bandnya? Oh Hindia. Kayak Hindia betul. Kan ya sama benar kayak Hindia. Si Hide tuh punya solo, terus punya band Lark and Seal sama punya band Fems. Yang sekarang yang aktif di solonya dia. Gitu, makanya gue seneng banget. Karena kalau Jepang tuh si bassnya lumayan. Lumayan happy ya. Dan gue suka banget tuh kayak gitu-gitu. Kalau lo pesan? Wah, kalau gue susah. Gimana? Gue di mobil di setelinnya lagu-lagu. Katanya susah naik mobil tapi. Bukan, maksudnya lagu-lagu cuman yang gue nggak tahu judulnya aja. Apa lo gue? Lagu Mandarin. Kayak gue ada tahu beberapa sih kayak Peichu, tahu nggak lo Peichu? Peichu aja. Peichu. Itu yang kemarin viral. Apa? Peichu. Dapat anjing enggak? Dapat satu. Kayak itu bahkan bukan Mandarin loh, itu tuh kayak apa ya? Hokkien gitu apa gitu. Jadi lagu-lagu gitu dan gue kayak banyak banget taunya kayak ada kali berapa belas gitu sampai sekarang tuh tahu gitu lagunya. Oh gitu. Cuman ya nggak terlalu hafal liriknya gitu. Kalau yang paling membekasnya? Itu TKSD. Peichu. Yang gua tahu judulnya ya. Peichu. Mumei Ichiu. Mingtian Weiken Hao. Anjir, pusing kan gua dengernya. Bahkan apa sih? Fairy Tail tuh cuman apa ya? Fairy Tail. Tunghua tuh nggak masuk karena ini Tunghua tuh berapa tahun kemudian lah baru ada. Oh gitu. Ini kan bahkan belum masuk gitu. Memang kalau 1980 agak jauh gitu. Oke. Jadi kalau lagu yang umum, gua taunya tuh baru SMP itu juga gua tahu sendiri gitu loh. Apa tuh? Krispati, Peter Pan. Mulai top 40-an pada zaman itu ya. Krispati, Peter Pan. Ya band-band Indo lah
Kalau luarnya Linkin Park, tapi Linkin Park juga gue cuma tahu 3 lagu gitu tuh kan. Cuma tahu 3 lagu. Poser. Malah setelah si Chesternya meninggal gue baru ngulik tahu. Baru mulai ngulik. Oh berarti tahun 2018 dong baru ngulik. Itu juga nggak banyak banget sih. Itu banyak banget ya, gue cukup menyesal sih. Karena wow, saya melewatkan sesuatu yang berharga. Tapi kalau zaman milih lagu sendiri mah gue ini dulu mah zaman gue ya lagi apa ya, orang-orang tuh lagi nggak suka lagu Indonesia gitu loh, jadi kayak iya apaan sih dengerin lagu Indonesia. Ada zamannya tuh sempat ada benar. Nah gue dengerinnya The Strokes sama Keanu apa ya bacanya ke apa ya, Kin. Jadi gue SMP udah dengerin lagu yang sekarang baru viral nih. Tau nggak yang apa ya judulnya, lupa. Ya orang apa? Orang baru denger tuh. Baru viral ini. Tahun lalu yang Judulnya apa? Somewhere Only We Know tuh baru viral. Somewhere Will We Know. Bukan itu Linkin Park. Somewhere I Belong. Jadi Linkin Park. Iya. Lu apa? Kalau yang milih sendiri gitu kan, kalau sebelumnya kan dicekokin. Dicekokin, nah apa ya akhirnya gua memilih untuk akhirnya anjir. Kini Gua apa ya? Gua memilih jalan ini. grunge pada saat itu. Grunge. Bukan satu ini ya. Koko Grunge. Wah, coklat anjing. Coklat, bukan coklat dong, sereal. Sereal coklat. Itu kan kebun gandum di kecoklatan. Iya, benar kan? Bukan Anjir, aneh banget iklan. Iya, sebenarnya. Gue memilih grunge gue memilih ininya sih. Oh, ini Sinar Gardu. Dulu. Lu Batak? Itu Batak. Batak. Oh, sorry. Gue memilih genrenya gitu yang lebih keras. Grunge, metal juga kan. Grunge tuh si 90s yang keras, rada pop gitu, pop rock gitu lah, alternatif. Oh, sama new metal beda ya? New metal bedanya tuh apa ya? New metal tuh lebih ke Baru metalnya. NU. Nurul apa ya? Nah dia tuh lama. Nurul lama. Nurus. New metal tuh kayaknya cirinya tuh kayaknya dia pakai ini deh. Pakai paha. Legging? Celana ini apa? Celana bahan. Celana kargo. BMTH. Hah, BMTH pakai kargo? Oh enggak ya? Pakai Cargo Express. Enggak pakai kargo gitu biasanya. Zaman dulu makanya Linkin Park celananya tuh gombrong-gombrong kan. Linkin Park pada saat itu. Barongsai juga gombrong. Wow, iya sih. Apalagi new metal ya. Pokoknya gua tuh memilihnya si Pearl Jam, Nirvana. Si Seattle Sound gitu, cuma tetap masuk sih kayak ya si Paramore sih, MCR, Green Day gitu kan masih masuk juga kan sebenarnya. Paramore kan tapi masih baru-baru ya? Ya itu 2000-an kan? Masih 2000 berapa? 2008, 2009? Iya nggak sih? Album awalnya itu tahun berapa ya? Soalnya seinget gua tuh di The Sims 2 tuh ada lagunya Paramore. Apa? Sims 2? Yang The Sims 2? Fun kalau nggak salah. The Sims 2? The Sims 2? Ain't It Fun 2000 berapa ya? 2014 gitu? Oh enggak. Iya 2014. Terus lagunya lagu apa ya? Gue soalnya lumayan kalau dengar lagu itu teh keinget gue lagi main The Sims. Enggak, gila ini kan 2014 aja. Oh berarti salah guys. Tapi lo masuk nggak metal gitu? Gua ada zamannya di mana gua SMP tidur pakai lagu metal sih, death metal bahkan. Cuman gua nggak ingat siapa artisnya. Gitu. Iya. Jadi gua Kiss enggak sih, glam rock. Jadi gua nggak apal judul dan apa namanya artisnya siapa gitu. Gue dengerin lagu Korn dulu paling suka. KORN tuh. KORN. Jagung. Itu masuknya new metal benar. New metal ya? Oh iya, dia pakai kargo tuh. Pakai kargo. Nah, terus kalau ini berhubungan sama teori tadi lu apa? Masa kecil dengerin lagu iya, apa? Iya, biasanya sampai jadi core memory itu tuh. Dan kayaknya tuh kalau kita nggak denger lagu itu terus lu suka dengan lagu itu pada zaman itu, pada umur segitulah, rentang umur segitu, lu sampai sekarang tuh akan
mendengarnya tuh lagu-lagu yang begitu genrenya kayak gitu dan menyesuaikan si outfit lu tuh bahkan menyesuaikan nantinya gitu. Si gaya rambut lah atau si cara berpakaian lah biasanya menyesuaikan dengan si lagu-lagunya gitu. Tapi ternyata kita enggak ya. Iya sih nggak terlalu. Lumayan nyampur sih kita. Iya karena nyampur. Dari apa Cina, Barat, tiba-tiba sekarang sukanya Korea. Gua waktu kemarin pulang dari Bogor ya, gua kan tidur terus gua play musik dari HP aja, random lah di library gua aja. Terus orang-orang yang di mobil gua ketika gua bangun mereka ngomong, "Cir, playlistnya si Wilson nano-nano banget ya." Karena emang seluas itu. Dari yang tadinya lagu Mandarin tiba-tiba ke Thailand, dari Thailand tiba-tiba ke Indo tiba-tiba rohani tiba-tiba boyband Korea. Oh tapi lu campurin si playlistnya? Gua nggak play di playlist, gua playnya di library gitu. Di Jadi all library nyampur, kan? bener-bener nyampur. Dari itu di shuffle deh ya? Terus tiba-tiba keluar bom nuklir, kosidahan. Aduh anjing kenapa lu dengerin bom nuklir anjing? Enggak, kenapa dengerin bom nuklir itu karena waktu itu kita lagi banyakan ke Pangandaran. Oh iya. Terus kita racun dengan lagu Bom nuklir. Bila bom nuklir diledakkan. Iya, terus ya lumayan itu jadi apa ya? Malah jadi core memory. Iya sih. Terus ya kucing lesbian. Kucing les. Warna tes kuning nggak sih kalau ngomong gitu? Enggak ya? Enggak. Gitu. Maksudnya teh dan itu tuh ngaruh ke genre film yang kita nonton juga sih biasanya. Ya biasanya film, musik sama game itu biasanya nyambung dalam satu line. Makanya sampai sekarang gue dengerin lagu-lagu yang menyenangkan gitu. Gue tuh suka film yang menyenangkan. Misalnya entah itu filmnya happy ending atau action, gue nggak suka horor. Atau Happy Tree Friends. Happy Tree Friends aja gue sempet takut. Anjir. Padahal kan cuma kartun ya. Iya. Saking. Tapi gue nontonnya juga lumayan disturbing kan? Enggak sih. Ya kalau sekarang nonton mah lucu jadinya. Nggak dulu gue seneng. Oh iya kan awalnya udah metal tuh ya, setan gitu. Bener. Iya sih. Satu lini ya. Masih satu lini. Dan si fun fact-nya si Fall Out Boy ada satu video klipnya. Ini Happy Tree Friends. Oh iya. Iya. Oh. Sumpah. Oh. Fall Out Boy. Lucu sumpah lucu. Lagunya juga enak. Terus emang ceritanya ya gila Happy Tree Friends. Dan si Fall Out Boy-nya ada kesiksa juga di sana. Ini lucu pokoknya. Makanya gue nggak mau nonton ini. Apa yang kemarin lu ngajakin nonton tuh? Oh. Apa sih namanya? Weapon. Bukan Weapon. Oh. Final Destination. Ah. Gak suka tuh. Yeah. Jadi gue waktu kecil pernah ini apa namanya? Ayo nonton film horor. Film judulnya tuh The Grudge kalau kalian tahu. Ya. Yang apa ya? Jepang gitu. Jepang. Tapi buatan barat sih. Nah, gue pikir kan setannya bakal nongol malam ya. Ini siang-siang udah nongol anjing. Jadi gue lumayan trauma akan itu. Jadi udah nggak pernah mau nonton film horor lagi tuh. Terus tiba-tiba, ini nonton balapan. Dulu Final Destination 4 kan yang balapan dulu. Oh yang NASCAR. Masih nonton. Tiba-tiba kecelakaan normal mungkin ya. Tiba-tiba ada yang ketiban mesin bangsat. Iya sih. Liatin banget. The best itu. Nah itu makanya anjir itu jadi trauma itu mah karena masih kecil kalian nonton. Gelo ya. Iya. Benar. Kalau si Nano ini nih. Filmnya gimana? Gimana ya? How to answer gimana? Si yang lu tonton yang lu tonton. Atau yang paling lu suka deh. Genrenya ya tapi bukan filmnya. Genre gue paling seneng survival. Survival itu berarti Hunger Games. Maze Runner. Si ini siapa yang Last of Us. Ya Last of Us. World War Z. Terus yang ini yang Legian. Apa sih yang diving terus kejebak di bawah? Oh, Yunus. Bukan. Oh, diving. Berapa feet down below gitu maksudnya? Terus ada bukan sequel apa ya? Sutradara atau produsernya bikin lagi film kejebaknya di atas langit. Above so below. Hah? Yang di Paris bukan? Yang kayak ini bukan kayak tower gitu? Iya. Yang mau ngecas dia? Iya. Apa ya? Nah itu tuh sebelumnya ada yang kejebak di bawahnya divingnya. Oh bukan. Jadi berarti dia oksigennya tinggal below. berapa, terus nggak boleh naik langsung karena ya dihalusinasi apa gitu-gitu. Ya, aklimatisasi. Katanya itu real.
gue waktu itu pernah belajar diving dikasih tahu film itu tuh real, gejala-gejalanya itu yang harus dihindari gitu. Nah yang survival gitu. Martian gue suka tuh. Martian. Nah. Sama satu lagi apa ya yang mirip-mirip di space juga tuh, Interstellar. Kalau Interstellar lebih science fiction sebenarnya, cuma tapi intinya survival sih. Cuman apa hubungannya survival dengan nano-nanonya gua? Enggak, karena kan lu tadi nano lu tuh di lagu biasanya. Di lagu kan. Mungkin kita pikirnya nyampur juga. Oh. Ternyata ada genre yang tapi kalau misalnya disebutin nyampur, ya gua apa aja sih? Bukan film siapa juga. aja. Iya, sebenarnya. Tapi paling sukanya sih ya Metallica. Cuman gua tuh nggak suka jump scare. Jadi mau seserem apapun, mau Final Destination, mau apa, setannya seserem apapun gua nggak masalah, asal jangan dikagetin. Takut sebel gue dikagetin tuh kayak gitu ya. Sebel gitu, apapun gue. Tapi kalau film horor ya kalau asal udah tahu bentuk muka setannya tuh jadi nggak takut lagi sih. Walaupun dikagetin iya gitu. sih. Balik lagi gue nggak takut tapi gue kaget gitu. Kagetnya gue nggak itu masalah ya. sama takutnya. Mau seserem kayaknya gue nggak pernah nemu setan yang cukup serem sampai yang gue serem gitu, nggak pernah ya. Kayaknya nggak pernah. Dulu kan sempat ada si Falak-Falak itu lumayan serem tuh awal-awal keluar. Nah buat gue nggak juga sih, kagetnya aja balik lagi. Oh gitu. Iya sih. Falak tapi yang bikin kaget sih tapi. Kagetnya. Si jump scare-nya bagus benar. Si Falak. Makanya gue kalau horor gue sukanya Paranormal Activity. Nah, iya. Karena dia minim banget kaget, tapi seremnya tetap ada. Iya, Intens karena Iya. lihat di kamera segitu doang kan. Muter tapi anjir serem sih benar. Nggak kaget kan. Gue suka banget tuh Paranormal Activity. Kalau horor. Nggak nonton. Enggak ya? Enggak. Tapi gue nonton Fobia. Fobia yang mana ya? Thailand. Yang satu kasetnya tuh ada, satu CD-nya ada 5 film kalau nggak salah. Wah. Nyampur. Oh gimana? Emang ya kan bukan karena bajakan ya. Maksudnya emang kan kalau bajakan suka ada yang ada 5 film gitu. Ini tuh emang misalkan Fobia 1 tuh ada 5 cerita. Fobia 2 tuh ada 5 cerita. Itu pada zamannya serem juga tuh. Cuman kan emang Thailand memang keren ya bikin film horornya. Thailand bikin drama, bikin horor bagus. Gua ada satu film horor ya yang ini ya emang dia ngagetin juga sih, tapi wujudnya ini mungkin paling mendekati gua takut. Kalau tadi kan gua ngomong gua wujud nggak akan takut gitu ya. Ini gua mendekati takut, tapi nggak tahu kenapa ya, karena padahal sebenarnya nggak seserem itu, tapi nyeremin gitu. Hellboy. Bukan apa ya, horor Taiwan gitu. Horor Taiwan. Miss Call. Bukan. Ada di Netflix. Kayaknya baru 2 tahun lalu gitu. Oh baru? Kayak ritual pemanggilan dukunnya Taiwan gitu. Ini bukan. Anjir itu serem ya. Gua sampai Medium. Bukan. Medium Thailand. Medium Thailand. Ada yang ini kan pendeta itu Mas? Yang ditato-tato. Iya, ditato-tato. Aduh apa ya namanya, lupa gue. Nggak tahu. Kalau itu serem tuh bener, gue sampai penasaran tapi takut, jadi gue kayak sampai 2 kali nonton atau 3 kali nonton, nge-pause maksudnya, bukan ngulang ya. Aduh apa ya gue kayaknya tahu deh, sempet diajakin nonton. Kalau nggak salah posternya agak merah gitu deh. Merah? Nah, terus dia tuh kayak ini juga, jadi kayak point of view orang bawa handycam. Kayak dokumenter. Iya, kayak dokumenter gitu. Itu seru sih. Yang dokumenter bukannya memang medium ya justru? Medium juga. Ini kalau medium Thailand kan. Kalau nggak salah di tahun yang sama ada medium, ada yang ini deh. Nah bedanya medium kan bioskop. Kalau ini Netflix. OTT. Nggak tahu ya berarti. Apa ya namanya lupa. Apa? Medium tuh ceritanya gimana? Yang dukun juga sih. Dukun ritual gitu. Dukun ritual. Kayaknya gue nonton itu. Anaknya kesurupan ya, siapanya kesurupan. Hereditary. Nah Hereditary gue belum nonton nih. Itu disturbing sih. Disturbing itu. Nah kalau kayak gitu nggak ada jump scare kan, tapi lebih ke capek karena disturbing aja. Kayak Hereditary gue belum nonton, tapi kan itu satu sutradara sama yang bikin Midsommar kan. Midsommar gue nonton. Gue Midsommar nggak justru. Belum.
Itu gua amazed ya bisa bikin disturbing yang di siang hari anjir itu. Iya. Itu gua amazed. Dan itu tuh katanya kalau ada yang nonton terus ketawa gangguan gitu. Oh gitu. Oh iya. Si Midsommar itu kan ini kan, Swedia kan? Iya kalau nggak salah. Ada kalau tiap summer gitu di Swedia emang gitu. Oh. Cuma nggak tahu horornya, nggak tahu apanya gitu. Bukan itunya. Kan? Oh iya yang main. Oh baru tahu. Gue penasaran ya tadi. Gue pengen nonton Midsommar. Pengen nonton ini Avengers Doomsday. Tapi kenapa ya tadi gue lihat si siapa Robert Downey Jr. sama Ryan Reynolds cekcok katanya. Oh. Itu ada banyak versi. Pertama Ryan Reynolds sama RDJ. Terus RDJ sama Pedro Pascal. Terus RDJ sama siapa yang kalau dibuka Oh ini Cyclops. Gibran Rakabumi. Waduh. Wow. Ya sama itu. Jadi kayaknya mah pengen bikin nge-hype lagi gitu, naikin lagi aja biar diomongin. Orang udah hype banget itu mah. Ya, makanya bikin kayak gitu. Nggak tahu. Itu kapan sih rilis? 2026. Desember ya? Natal. Septembernya Spider-Man dulu. Brand New Day. Ya gue nggak Spider-Man? Iya. Si siapa? Eric Clapton. Tiba-tiba menyanyi lagi. George Harrison. Siapa sih? Tom Holland. Swing beneran pakai keren gitu. Oh gitu? Udah banyak BTS itu dia. Oh. Semua bagus pisan. Bukan BTS itu mah ya, paparazzi orang. Paparazzi orang. Gue baru ingat ada satu genre survival lagi yang gue suka ini. Gue jauh lebih suka Alice in Borderland daripada Squid Game. Gue belum nonton tuh dua-duanya. Anjir, gue pengen Borderland rame banget parah anjir. Baru keluar ya season 2 ya? Udah. Dia tuh udah 2 season kalau nggak salah. 1 season lagi tuh entah September atau Desember tahun ini. Dan itu finalnya. Oh iya. Wah itu ramai banget. Kayak gue nggak tahu ya. Kalau nggak salah ada beberapa orang yang tipikal yang malas mikir. Ya udah nonton aja gitu. Dan mungkin mereka bakal lebih suka Squid Game. Tapi gue tuh lumayan demen mikirnya. Jadi kalau kayak nonton Alice in Borderland misalnya ada game, ada teka-tekinya, gue pause, gue mikir loh. Anjir ini gimana ya? Mikir. Misalnya gue clueless gitu, gue play dikit, pikir lagi gitu. Seseru itu sih menurut gue. Oh jadi kalau misalkan lu play, jawabannya benar gitu. Ya misalnya, karena gue jadi ngebayangin gue ada di dalam game itu, gue mikirnya gimana gitu. Oke. Rame banget parah. Tapi emang gitu rame sih. Alice. Pengen nonton Alice. Survival mah gue lebih seneng zombie sih. Zombie. Apa sih? Siapa sih si Daryl Dixon tuh filmnya? Walking Dead kayak gitu gue seneng. Walking Dead gue nggak nonton lagi. Walking Dead 10 season. Iya malas itu. Banyak bisa. Nah Daryl Dixon udah 3 season beda lagi sendiri. Iya ada lagi ya? Gila aja 13 tahun ngapain? Karena emang bagus aja. Emang bagus sih tapi. Dan emang si zombinya emang niat sih bikin zombinya kayaknya. Langsung banyak gitu kan. Katanya Walking Dead yang akhir-akhir tuh nggak seru ya? Iya. Udah mulai politik kalau politik sama tiba-tiba mirip kayak tentara Stormtrooper gitu anjir. Tiba-tiba ada yang beginian anjir, aneh. Siapa musuh bebuyutannya tuh lupa gue. Negan sampai masuk Tekken anjir. Negan masuk Tekken. Yang bawa baseball bat di baseball bat pakai bukan paku kawat. Kawat ya? Kawat. Si Darylnya kan pakai shotgun. Bukan dong. Winchester. Keju parmesan. Manchester. Keju parmesan. Panah. Panas marah. Bow. Crossbow. Gue suka yang kayak gitu-gitu karena kalau gue lebih seneng ngebayanginnya sih. Kayak pengen mukulin hidup gitu. Itu iya sih. Ada kesana sih. Ada rasa barbarnya pengen keluar gitu. Iya. Tapi kalau misalkan yang survival banget ya rada mikirnya kudu kumanya. Belum kalau misalkan apalagi kalau sendiri itu masih oke. Kalau udah berdua bertiga kan kayak harus mikirin orang juga gitu. Iya. Gue nggak bisa deh. Tapi kalau misalnya sama orang, kadang ada beberapa hal yang bisa saling bantu. Iya. Misal lu zombie nih masuk ke suatu ruangan, pintunya nggak bisa dikunci misalnya. Itu ada satu orang yang misalnya bisa ngejagain pintu, satu lagi tarikin bangku atau apa gitu. Kalau sendiri nggak bisa. Iya sih. Ada plus minus sih. Yes. Harus kabur. Tapi kalau misalkan beleguknya rada hese. Oh iya, nggak boleh beban. Ambil kursi kecil. Iya. Kayak si ini kan sendiri siapa?
Will Smith filmnya zombie. Sama anjing doang. Ayam Legend ya? Ayam Legend kan, gila sih itu. Tapi masih ada anjing. Iya sih. Lebih pintar daripada orang tolol gitu. Iya. Ambil kursi, ambil jojodok. Anjir buat bisa apa? Gimana ini? Buat ngapain? Ngaso anjir. Ya kurang lebih karena ini dari awalnya tadi kita mau ngomongin lagu akhirat film ya, terus jadi ke zombie. Nampaknya kita harus patahin lagi dengan cara kita melemparkan pantun ke bintang tamu. Bentar, terakhir. Jadi gue mau minta kalian ngasih 3 rekomendasi lagu sama 3 rekomendasi film. Buat kita dengerin, siapa tahu memperluas nano-nanonya saya juga ya. Sok dari lu Kim. Anjir gua langsung ya. Musik dulu. Karena gua lagi dengerin kali ya. Yang pertama King Gizzard and the Lizard Wizard. Anjir keren. Band Australia. Judulnya Gila Monster. Nyeritain tentang Godzilla. Bukan Godzilla ya, itulah reptil gitu. Pokoknya mereka tuh nyeritainnya lagunya banyaknya reptil, witch, kayak gitu-gitulah. Menyenangkan. Terus yang kedua apa ya? Black Sabbath lah karena Ozzy Osbourne baru saja berpulang. Black Sabbath yang apa ya? Iron Man oke. Iron Man kalau liriknya kalau di sidik-sidik itu apa bahasa Indonesianya? Diteliti, ditelaah, dipelajari. Itu kayak nyeritain Hulk. Aduh, Iron Man jadi Dr. Doom. Sumpah. Bisa ditelaah. Terus yang terakhir si gitarnya juga kayak ngomong ayam Iron Man gitu loh. Kalau denger mah. Kan gitu. Ini kan jadi si gitarnya tuh ya. Bukan si fretnya yang dipencet, tapi si ininya nih yang buat tuts. Ini kan gini nih. Ada ininya ya. Gini nih. Ini dipencet tuh senar yang di sini teng gitu. Terakhir apa ya? Musik. Dokter Pearl Jam. Nyeritain tentang apa ya? Tentang goreng. Bukan. Cewek yang telanjang? Bukan dong. Cewek tinggal sama ibunya, cuma si ceweknya tuh merasa nggak diterima sama ibunya karena dia berbeda. Oke. Dia siluman kucing gitu. Iya. Gumiho. Bisa. Rubah. Oke, film apa ya? Boleh film, boleh series. Wednesday lagi tayang rame. Lagunya ini ya yang Wednesday. Wah. Saturday itu mah. Yesterday. Wednesday lagi tayang rame. Terus apa film ya? Lagi nonton apa ya? Gue Breaking Bad. Berat sih itu rame. Seru banget itu. Gue udah nonton 2 kali ya. Series Sandman juga lagi baru tayang. Menceritakan tentang Sandman, Morpheus, si Raja Mimpi. Udah 2 season. Rame. Season 1 Episode 1-2-nya rame pisan. Keren. Terakhir apa ya? Ted Lasso sih, gue masih terngiang-ngiang Ted Lasso. Tentang pelatih American football disuruh ngelatih sepak bola Inggris. Rame. 3 season di Apple TV. Ini tuh yang rekomendasi atau top 3-nya gue? Boleh rekomendasi. Boleh. Iya, kalau gue rekomendasi kan tadi kan. Enggak, soalnya kalau kalau film atau series iya. Gue rekomendasi yaitu yang pertama dari ketiga 2-1 lah ya. Ketiga Black Mirror Netflix. Wah, iya sih. Itu buat gue Black. Bagus banget sih, parah. Tapi gue saranin nonton yang ngerekam di mata dulu kalau mau. Iya. Biar nge-guide ke suka Black Mirror teh. Keseluruhan. Iya. Jadi hampir keseluruhan itunya kan guide di mata kan. Iya. Tapi menurut gua tapi kalau yang ngerekam di mata, sebelum yang ngerekam di mata tuh nggak ada yang relate sama ngerekam di mata. Setelahnya baru. Iya. Nah. Jadi tapi nggak apa-apa, dia suka dulu yang penting. Iya. Jadi core awalnya tuh itu gitu. Apa ya judulnya ngerekam di mata? Mereka bingung. Season 1 kalau nggak salah. Season 1 ya? Iya, season 1 episode 7 kalau nggak salah 6 lah. Nah, cuman Black Mirror itu kalau gua dulu
episode satunya what the fuck banget sih. Episode itu yang mana ya? Yang aduh bentar supaya nggak spoiler. Yang presiden. Oh ya. Itu tuh agak what the fuck karena gue pikir apa sih ini film kayak gini. Tapi emang yang nomor 1 itu agak kurang menggambarkan Black Mirror menurut gue. Setelahnya kalau udah nonton setelahnya terus balik ke episode 1 jadi oh iya gitu loh. Kalau itu mulainya pakai itu agak kurang sih menurut gue. Makanya tadi si Ivan nyaranin sensor mata. Gue juga attach-nya di situ. Black Mirror. Nomor 3 Black Mirror, nomor 2 Breaking Bad. Gue itu nonton udah sampai 2 kali. Maraton dari awal akhir. Yang pertama yang sudah tidak ada di Netflix sih. Serian Friends. Oh, Friends. Gue itu udah 6 kali 10 season awal akhir seri. Nah kalau itu gue rekomend saya untuk nonton. Tapi kalau misalnya untuk musik ya, ini bukannya gue nggak tahu ya kalau disuruh untuk rekomend sebenarnya nggak terlalu karena segmented menurut gue. Kayak gue top 3-nya ke 1 ini. Yang ini agak normal lah, agak bom nuklir lagi aja nasi daring universal. Bom nuklir agak Justin Timberlake Mirror. Karena menurut gue itu lagu romantis tapi maco gitu, nggak menyebut. Ya kan. Terus video klipnya juga menurut gue keren. Sweet in the different way gitu. Keren. Nah, video klipnya. Yang keduanya Big Bang sih. Big Bang. Last Dance. Buat yang pertamanya G-Dragon-nya Crook. Nah, 2 ini kenapa gua suka karena gua tuh waktu dengerin ini tanpa gua belum tahu artinya, gua udah dapet feel-nya yang mana itu tuh bukan feel yang sederhana gitu. Kayak maksudnya lu denger lagu mellow, oh gua mellow, enggak. Tapi tuh gua bisa merasakan ini tuh mellow, mau rebel sambil nangis. Exactly yang ketika gue baca liriknya persis gitu. Jadi gue kayak mind blown, anjir. Gue nggak ngerti liriknya, tapi dari musiknya aja tuh udah ketangkap gitu. Oh, iya dua itulah. Gitu. Oke, dari gue yang top 3-nya ya. Rekomendasi gue yang ketiga Lark and Seal. Yang mana? Pasti. Oh, banyak Jojoshi, Honey. Ada Driver's High, ada. Ini jadi artisnya dong, bukan judulnya. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa juga sih. Kalau misal artisnya, gue nggak akan masukin Justin Timberlake. Berarti kalau lagunya, tapi kan lu tadi nyebutin judulnya yang Mirror. Iya, maksud gue lagunya kan, spesifik lagu. Kalau lagu, ya Justin Timberlake masuk. Tapi kalau top 3 artis, gue nggak akan masukin Justin Timberlake gitu. Oh, iya. Tergantung sih. Enggak, tapi gue masukin Lark and Seal yang My Heart Draws a Dream. Anjir. Enak banget sih, keren banget sih. Itu intro gitarnya gila sih. Terus yang kedua apa ya? Gue rekomend The Strokes sih. The Strokes yang Hard to Explain. Anjir. Karena ketika gue menjelaskan sesuatu tuh kadang gue juga hard to explain gitu dan emang kayak gitu sih. Cara penjelasannya tuh ada ini pusing lah. Yang pertama why why lagu gua itu. Wow. Kamu kira apa ya lagu yang pertamanya ya? Aduh, banyak lagu tuh. Tapi gua lagi suka sama Teza Sumendra yang I Want You Love, betul. Itu enak banget buat suaranya. Buat apa? Buat vibing gitu. Buat vibing. Waktu ngapain? Waktu dugem pakai lagu Teza gimana ceritanya? Enak. What the fuck? Tapi emang bahasanya kan dum. Enak. Oke. Aman aja gua. Melurusin aja gua. Film gua yang ketiga Truman Show. Anjir. Gua nonton belum? Gua mau nonton itu belum lagi Truman Show. Itu keren banget. Bagus. Pak. Keren banget. Yang kedua Merah Putih One for All. Masuk gudang PUBG. Enggak, gua mau rekomendasiin Soret, cuman gua yakin udah pada nonton sih. Apa ya? Film gua dulu suka. Tapi gua sore ya sebagus-bagusnya gua nggak sampai masuk top 3 sih menurut gua. Nggak masuk top. Buat gua kayak banyak yang lebih kalau ngomongin plot banyak yang lebih gila menurut gua. Tapi kalau Indonesia itu paling bagus.
Salah satu yang terbagus sih Salah kalau satu yang terbagus. Bisa ada apa aja? Jatuh Cinta. Ya, masuk sih. Jatuh Cinta seperti film-film Gandhi juga ya. Yang kedua, Mahatma Yandi. Wah. yang kedua Who Am I, film Jerman tentang hacker. Oh iya, tahu. Itu gila bisa sih. tahu ya. Terakhirnya ditwist lagi. Twist lagi. Oh. Terus kita kayak, oh gini, loh kok gini? Terus, wah gini. Who am I? Yang itu gila film Jerman tapi film Jerman. Iya. Yang pertama, Fight Club. Fight Club si Brad Pitt sama Edward Norton. Bagus. Sama Gua ada satu lagi. ceweknya nggak yang main Bellatrix dari Bellatrix. Iya. Siapa Itu namanya? terkenal ya kan? Siapa namanya? Ya itulah. Kamaru. Mahal ini. Paul. Wah, almarhum. Gua ada satu lagi bonus Inglourious Bastard. Nah, ya. Itu keren sih. Lu udah nonton lu? Lu harus nonton deh. Keren banget itu. Dia developingnya 11 tahun. Anjir. Tapi kalau film 12 tahun ada 12 tahun si ini Ethan Hawke Boyhood 12 tahun dia nyeritain. Jadi setahun sekali dia syuting sampai 12 tahun. Jadi dia rambut gondrong, ya udah nggak apa-apa rambut gondrong. Oh, tahu ya. Terus lu rambutnya lagi ngapain? Jadi ceritanya tuh 12 tahun aja gitu. Developing gila anjir film. Si Ethan Hawke-nya dari yang asalnya selengean gitu sampai jadi bapak, udah rambutnya jadi rapi gitu. Jadi diliatin aja gitu. Anjir bagus pisan tapi Boyhood the best. Oke, kalau gitu itu rekomendasi dari kita. Boleh San? Seperti biasa. Jadi kita punya ritual kalau misalnya kita nutup podcast ini dengan gua melemparkan pantun, lu yang selesaiin pantunnya. Lu jadi 2 bait pertama lu. Satu doang. Oh, satu doang. Oke. Dia yang cakep, lu yang beresin. Thank you loh. Oke. Apa kan? Gue yang cakep kan. Oh, oke. Kasih yang gampang, kasih yang susah ya. Bebas lu mau yang easy, medium, hard, Give me challenge, hardcore, bro. profesional. Give me challenge, bro. Yang susah ya. Legend. Yang keenam atlet pantun. Wah, legend nggak legend? Legend. Kasih ya. gue legend. Jalan-jalan nginjek keong. Cakep. Jangan lupa nonton kita di Meong. bukan platform apa? Lu nggak tahu di Meong artinya apa? Enggak. Mari. Nggak tahu gue juga. Terima kasih, bye.